Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum sudah memberikan tanggapan atas nota pembelaan dua terdakwa kasus pembunuhan Yosua, yakni Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Lalu apa saja poin yang disampaikan oleh Jaksa? Kita sudah terhubung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Marcelina, poin apa saja yang tadi ditanggapi oleh JPU atas pledoi dari Putri Chandrawati? Ya, dalam pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi Putri Chandrawati, tadi Jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk yang pertama menolak nota pembelaan dari Putri Chandrawati secara keseluruhan, dan yang kedua memohon pada Majelis Hakim untuk tetap menjatuhkan vonis atau putusan sesuai dengan tuntutan, di mana sebelumnya Jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Adapun poin-poin yang disanggah oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dari pledoi Putri Chandrawati ini ada beberapa yang kami catat. Yang pertama, Jaksa Penuntut Umum membantah adanya tuduhan di dalam pledoi Putri Chandrawati bahwa kalau kita ingat sebelumnya Putri mengaku dirinya mendapatkan julukan atau label sebagai wanita yang tidak bermoral di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tetapi tadi disampaikan oleh Jaksa bahwa tuduhan tersebut menggunakan kata-kata wanita yang tidak bermoral ini sebetulnya tidak ada di dalam surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa juga menilai bahwa pihak Putri Chandrawati khususnya adalah penasihat hukum, sampai dengan proses persidangan ini tidak dapat membuktikan terkait dengan klaim kekerasan seksual ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua yang disebut-sebut oleh Putri Chandrawati menjadi sebuah alasan yang dilaporkannya kepada pihak Verdi Sambo, yang lalu kemudian diikuti dengan sejumlah kronologi akhirnya sampai kepada penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tetapi di sisi lain pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan bahwa kesimpulan terjadinya perselingkuhan di antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua ini menjadi suatu motif yang menurut Jaksa tidak wajib untuk dibuktikan di dalam proses persidangan ini, karena berdasarkan tugas dari kejaksaan tidak menjadi bagian untuk membuktikan motif, tetapi menjadi bagian dari jaksa adalah untuk membuktikan dakwaan yang diberikan, yakni dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP yang menurut jaksa ini sudah mencukupi syarat dari pembuktian, yakni 2 alat bukti yang sampai dengan tahapan persidangan ini menurut jaksa bukti-bukti tersebut juga sudah diajukan secara sah dan terbukti Putri Chandrawati terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kemudian juga tadi disampaikan tanggapan dari pihak penasihat hukum Putri Chandrawati setelah persidangan tadi selesai, disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Febri Diansyah. Disampaikan oleh penasihat hukum ini bahwa wajar saja terjadinya penolakan ataupun sanggahan dari Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tahapan replik ini, dan nantinya pihak penasihat hukum akan menggunakan kesempatan duplik atau menanggapi kembali, menjawab kembali replik dari Jaksa Penuntut Umum ini yang akan dijadwalkan pada hari Kamis pekan ini. Dan pihak penasihat hukum Putri Chandrawati juga menilai bahwa ada beberapa tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang bernada cukup emosional. Kalau kita perhatikan dalam persidangan tadi, Jaksa beberapa kali menyebutkan bahwa penasihat hukum Putri Chandrawati bersikap tidak profesional atau tidak cermat dalam mengikuti proses persidangan yang sudah berlangsung dengan cukup panjang selama berbulan-bulan ini. Bahkan tadi juga ada kata-kata dari jaksa yang menyebut bahwa penasihat hukum Putri menjerumuskan terdakwa sehingga terdakwa memberikan keterangan yang keliru atau tidak jujur dalam proses persidangan ini. Menanggapi hal tersebut, pihak penasihat hukum Putri mengaku tetap akan menghargai kewenangan dari penuntut umum dalam proses penuntutan ataupun dalam proses replik tadi, dan akan menggunakan hak mereka dalam persidangan duplik yang akan berlangsung pada pekan ini juga. Dan tadi juga sudah dilanjutkan persidangan ini dengan replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer, yang mana juga poin-poin dari replik jaksa ini sudah turut dibacakan. Soza. Lalu Marcel, untuk poin-poin yang disampaikan dalam replik terhadap terdakwa Richard Eliezer, apa saja yang menarik dari replik tersebut?
Ya, sebelum berbicara soal replik dari jaksa penuntut umum ini, kami review sedikit apa saja poin pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan sebelumnya dari Richard Eliezer yang ditanggapi oleh jaksa hari ini. Sebelumnya, khususnya dari pihak penasihat hukum ini, penasihat hukum Richard Eliezer merasa bahwa ada alasan-alasan penghapus pidana bagi Richard Eliezer karena ketika ia menjalankan perannya untuk menembak Brigadir Yosua, ada beberapa alasan, misalnya alasan psikologis di mana perintah dari Verdi Sambo ini diterimanya di bawah tekanan dan sulit untuk ditolak dalam situasi di TKP Duren 3. Kemudian alasan lainnya adalah adanya relasi kuasa ataupun jabatan dari Verdi Sambo yang membuat Richard Eliezer ini sulit untuk menolak perintah tersebut. Nah, dalam replik yang disampaikan oleh jaksa tadi, bagaimana menanggapi pembelaan dari penasihat hukum itu, jaksa menilai bahwa sesungguhnya di dalam Richard Eliezer ini tidak ada alasan yang terbukti untuk mengampuni atau melepaskan Richard Eliezer dari tuntutan pembunuhan berencana selama 12 tahun. Karena menurut jaksa, apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini seperti menerima perintah, ini tidak dapat dibuktikan bahwa secara psikologis perintah tersebut disertai dengan adanya ancaman. Dan kemudian jaksa juga menilai bahwa pasal 51 yang mana pasal 51 KUHP yang mana menyebutkan adanya perintah jabatan ini juga tidak dapat dibuktikan di dalam atau dibuktikan terhadap terdakwa Richard Eliezer. Nah, selanjutnya untuk terdakwa Richard Eliezer juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan jawabannya atas replik jaksa penuntut umum atau dalam persidangan duplik yang nanti akan digelar pada pekan ini juga pada hari Kamis bersamaan harinya dengan duplik dari Putri Chandrawati. Tadi kami juga sempat mewawancarai pihak penasihat hukum dari Richard Eliezer yakni Roni Talapesi. Ia juga menyampaikan bahwa terkait dengan penolakan dari jaksa penuntut umum ini nantinya penasihat hukum akan menggunakan kesempatan duplik dengan maksimal untuk bisa menyampaikan atau menegaskan kembali poin-poin alasan mengapa Richard Eliezer ini patut mendapatkan keringanan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan. Terkait dengan Richard Eliezer, hari ini juga tadi kami melihat ada pengajuan amicus curiae atau sejumlah berkas dari sahabat pengadilan yang disampaikan oleh ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform, di mana pengajuan tersebut ini adalah hasil dari analisis sejumlah pihak seperti dari para ahli untuk meminta kepada pihak majelis hakim agar mempertimbangkan alasan atau mempertimbangkan status dari Richard Eliezer sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama agar Richard Eliezer dapat dijatuhkan vonis yang paling ringan di antara terdakwa-terdakwa lainnya. Tetapi tentu pengajuan dari amicus curiae ini nantinya akan mengikuti lagi bagaimana peraturan ataupun undang-undang di dalam KUHP sesuai dengan peran dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada selama berbulan-bulan ini. Selanjutnya kita terkait dengan agenda persidangan hari ini sudah selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sepanjang pekan ini juga akan berlangsung persidangan-persidangan lainnya terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Soza. Baik, terima kasih rekan Marcelina Tumundo untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.